Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Narastri Utami. Kali ini kita mau membahas perkembangan sosio-emosi dewasa awal atau perkembangan psikososial pada usia dewasa awal. Kita ingat dulu nih, dewasa awal itu usia berapa sih? Nah, kalau menurut Harlock, dewasa awal itu adalah usia 20 sampai 40 tahun. Berarti saya yakin deh, ini pasti berada di usia teman-teman ya. Rata-rata teman-teman kuliah itu usia ada yang 19, ada yang 20. Nah, berarti teman-teman cocok banget nih untuk memahami, menyelami materi kuliah satu ini. Jadi sembari kita nonton video, kita selami juga diri kita gimana sih, karena ini merupakan pembahasan diri kita. Agenda yang akan kita bahas adalah materi-materinya seperti ini, yaitu stabilitas emosi dewasa awal kayak apa, terus masalah ketertarikan dan masalah cinta, masalah pernikahan dan keluarga, dan masalah gender serta perkembangan dirinya. Kita mulai ya, bahas tentang stabilitas emosi. Jadi kalau di dewasa awal itu, sebagian besar individu orang-orang yang dewasa awal itu udah mengalami suasana mood atau suasana hati yang berubahnya lebih dikit dibanding waktu masa remaja dulunya. Jadi waktu masih usia 18, 17, 16, kita tahu waktu masa remaja itu stabilitas emosi kita sangat tidak teratur gitu ya, sangat mudah berubah ganti-ganti. Nah, sedangkan memasuki usia dewasa awal, orang-orang tuh udah mulai lebih stabil. Kalau kita bahas dari segi perkembangan otaknya, karena pengaruh perkembangan prefrontal cortex itu sudah lebih matang di remaja akhir. Jadi makanya di dewasa awal kita sudah bisa memutuskan, memahami emosi dengan lebih baik. Kita juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang mengambil perilaku yang mengandung resiko di dewasa awal. Lanjut ke kecerdasan emosi. Menurut Peter Salovey dan John Mayer, kayak penyanyi ya, John Mayer, kecerdasan emosi itu definisi gampangnya adalah kemampuan memahami dan mengatur emosi. Jadi ada penelitian nih, untuk orang-orang dewasa awal, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi itu berdampak pada kualitas hubungan personalnya dan juga keefektivitas kerja mereka. Jadi orang-orang dewasa awal kan udah lebih pandai mengelola emosi, dan ternyata orang yang cerdas emosi, orang yang memiliki kecerdasan emosi tinggi juga memiliki hubungan personal yang baik juga, terutama pada orang tua dan juga pada rekan. Jadi kalau kita bilang nih, kemarin kan kita bahas juga hubungan pada masa remaja dengan orang tua itu renggang karena remaja itu cenderung lebih memilih teman. Nah, pada dewasa awal hubungan dengan orang tua itu jadi lebih baik begitu. Dan juga orang yang memiliki kecerdasan tinggi juga berpengaruh pada keefektivitasan kerja mereka. Kalau ini emang ngaruh banget ya teman-teman. Misalnya pengalaman saya nih, kalau bahasa bikin HPP, misalnya bikin HPP untuk di kawasan Pio, kawasan di ranah Pio, kita sering banget menuntut seseorang tuh memiliki kecerdasan emosi yang baik atau stabilitas emosi yang baik. Karena orang yang stabil saat emosinya stabil saat bekerja, kita yakin dia bekerjanya juga lebih efektif. Jadi tidak mudah terganggu, tidak mudah stres, seperti itu. Yang kedua, masalah ketertarikan, cinta, dan relasi. Jadi kalau di dewasa awal itu kan memang masa-masa untuk menjalin hubungan personal lebih dekat ya dengan lawan jenis. Nah, hubungan personal itu dimulai dengan rasa tertarik. Kalau di buku nih, ketertarikan tuh bisa muncul dari dua sebab. Sebab pertama adalah Witing tresno jalaran soko kulino. Apa itu? Itu bahasa Jawa, artinya tresno tuh cinta gitu ya. Tumbuh benih-benih cinta itu karena sering ketemu atau sering kulino tuh ya karena sering bareng terus gitu. Mungkin kayak contohnya Aurel Hermansyah sama Atta gitu ya. Dulunya mereka katanya mau bikin konten bareng doang. Tapi karena keseringan bikin konten bareng, akhirnya mereka timbul benih-benih cinta ya. Atau teman-teman yang dulu waktu KKN jomblo, terus waktu di KKN karena sering bareng, terus akhirnya mulai timbul rasa-rasa tertarik. Nah, itu dari teori pun juga mengatakan demikian. Biasanya kita tertarik itu dimulai dari sering menghabiskan waktu bersama. Jadi sering menghabiskan waktu bersama, bangun bareng, KKN gitu ya.
makan bareng, apa-apa bareng, terus tiba-tiba timbul rasa tertarik. Yang kedua adalah burung yang berbulu sama menggerombol bersama. Nah, ini intinya adalah orang yang memiliki kesamaan biasanya akan muncul ketertarikan. Biasanya kita ngelihat, ih dia suka K-pop nih misalnya. Terus kita jadi tertarik ngobrol sama dia, terus nanti mulai timbul-timbul ketertarikan lainnya karena memiliki kesamaan. Begitu. Nah, setelah mulai dari tertarik, biasanya hubungan tuh berlanjut nih, jadi lebih jauh. Jadi dimulai dari tertarik, lanjut ke hubungan cinta. Jadi kalau hubungan cinta itu melibatkan wilayah perilaku manusia yang luas dan kompleks. Terus menjangkau berbagai relasi. Jadi ada persahabatan, ada cinta romantik, cinta afektif, atau juga ada cinta yang altruis juga ada ya. Nah, kita mulai bahas dari persahabatan. Kalau di dewasa awal ini, persahabatan antar gender itu lebih banyak dijumpai di kalangan orang dewasa awal dibanding pada masa sebelumnya, masa kanak-kanak atau masa remaja. Walaupun waktu remaja itu orang udah mulai tertarik untuk menjalin hubungan lawan jenis ya, tapi persahabatan, konteksnya persahabatan tuh akan lebih banyak ditemuin di dewasa awal. Biasanya kalau remaja, sahabatan cowok-cewek pasti dicie-cie gitu, padahal kan cuma sahabat. Ya, begitu. Nah, dari penelitian sih bilang persahabatan antara lawan jenis itu juga banyak kontroversi ya. Ada yang bilang keuntungan, ada yang banyak kerugian. Menurut teman-teman gimana? Mungkin nggak sih seseorang cowok dan cewek itu bersahabat tanpa ada keinginan-keinginan lebih gitu? Apakah perlu tulis di kolom komentar? Boleh ya. Kalau saya sendiri, ya malah curhat. Kalau saya sendiri dulu sama suami berawal dari persahabatan soalnya. Jadi saya menganut bahwa cowok cewek itu kayaknya nggak mungkin deh cuman sahabatan doang gitu. Karena dulu saya sama suami kita awalnya sahabatan, lama-lama nikah. Jadi dari teman jadi menikah. Jadi dari teman jadi teman hidup. Oke, itu curhat. Baik, lanjut ke cinta romantis. Nah, romantic love itu juga sering disebut cinta yang bergairah gitu, yang mengandung berbagai emosi yang saling bercampur baur dan kompleks. Jadi emosinya nggak cuma emosi cinta, tapi emosi kayak cemburu, posesif gitu. Itu namanya romantic love, bergairah gitu. Ada juga yang cinta itu tipenya cinta afektif, yaitu cinta yang terjadi ketika seseorang menginginkan seseorang yang dia spesial tuh selalu berada di dekatnya dan memiliki afeksi yang mendalam gitu dan perhatian yang tinggi. Jadi itu dibedakan cinta romantik sama cinta afektif. Kalau kalian punya cinta yang mana? Ada lagi itu teori namanya triadic love. Triadic love tuh sebenarnya terdiri bentuknya segitiga, ada keintiman, ada intimasi, ada passionate love sama apa gitu, saya lupa satu lagi. Cuman teori itu saya ngerasa, pribadi saya sih ngerasa kayak kurang relevan dengan budaya kita. Akhirnya saya bikin sendiri nih, bikinan saya sendiri bahwa cinta di dewasa awal yang baik itu mengandung namanya sakinah, mawadah, warohmah. Jadi kalau dalam rumah tangga itu, dalam Islam diharapkan ada ketiga itu. Sakinah itu artinya rasa tenang. Jadi kayak kalau udah nikah tuh lebih dalam keluarga itu memiliki ketenangan. Mawadah rasa cinta. Jadi yang dimaksud passionate itu di situ, cinta yang passionate, mawadah. Warohmah itu adalah kasih sayang. Begitu. Jadi cinta menurut saya yang komplit, yang bagus tuh yang sakinah, mawadah, warohmah. Nah, sekarang kita lanjut ke teorinya Erikson, yaitu keintiman versus isolasi. Menurut Erikson, di masa dewasa awal, setelah seorang individu berhasil mencapai identitas yang stabil, mereka memasuki tahap ke-6, yaitu keintiman versus isolasi. Erikson mendeskripsikan keintiman sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam orang lain. Keintiman itu juga membutuhkan komitmen terhadap orang lain. Nah, menurut Erikson, jika seseorang tuh gagal mengembangkan keintiman di masa itu, dia akan mengalami isolasi, yaitu menarik diri, mengabaikan diri, seperti itu. Kita lanjut ke pernikahan dan keluarga. Ingat ya, dewasa awal itu kan usia 20-40 tahun. Itu adalah memang masa di mana orang membangun pernikahan dan membangun keluarga.
Nah, kalau membahas pernikahan, setiap budaya tuh sekarang memandang sebuah pernikahan dengan cara yang berbeda-beda ya. Kayak misalnya negara-negara Eropa, Prancis, dan lain-lain, atau negara-negara di Amerika, itu sekarang saat ini ya menganggap bahwa pernikahan tuh bukan sesuatu ikatan yang perlu dilakukan. Begitu, apalagi sekarang mereka ya tinggal bareng tuh di budaya mereka biasa, tinggal bareng bukan suami istri ya, lawan jenis tinggal bareng terus menghabiskan waktu bersama tanpa menikah itu di sana biasa dilakukan seperti itu. Tapi beda sama di negara kita, negara timur memandang bahwa orang kalau beda lawan jenis harus nikah dulu kalau mau tinggal bareng. Nah, ada penelitian nih dari penelitian di luar negeri sana bahwa ternyata individu yang menikah itu memang akan cenderung lebih bahagia dibanding orang yang tidak menikah. Walaupun mereka yang misalnya pernikahannya tidak bahagia, itu cenderung memang kurang bahagia dibanding orang yang single atau orang yang bercerai. Jadi kalau tingkatannya orang yang bahagia itu orang yang menikah asal pernikahannya bahagia. Setelah itu kalau pernikahannya tidak bahagia, orang yang single lebih bahagia dibanding orang yang tidak menikah. Begitu penelitiannya. Nah, penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa orang yang menikah, yang pernikahannya bahagia, itu umumnya hidupnya lebih lama. Terus lebih sehat dibanding individu yang bercerai atau yang pernikahannya tidak bahagia. Kalau saya sih menganut pernikahan adalah sunnah Rasul ya. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pernikahan teman-teman sebagai umatnya Rasulullah. Karena kita yakin deh pasti menikah tuh akan lebih baik gitu ya. Nah, lanjut nih, setelah menikah ada kasus perceraian juga. Beberapa orang mengalami perceraian. Kalau di Indonesia sendiri pada tahun 2020 ini sampai per Agustus ya, angka perceraian tuh telah ada sekitar 306.688 kasus. Rata-rata emang per tahunnya itu sekitar 400 ribuan di Indonesia. Nah, angka segitu itu merupakan seperempat dari pernikahan yang terjadi setiap tahunnya. Jadi misalnya kalau tahun 2020 pernikahan yang terjadi itu sekitar 1 juta lebih gitu. Tercatat sih 1 juta hampir 2 juta. Jadi perceraian yang terjadi sekitar seperempatnya. Terus kita bertanya-tanya nih, kenapa sih ada orang yang pernikahannya gagal sampai harus bercerai? Nah, ini adalah alasan-alasan penyebab pernikahannya gagal dari versi Indonesia ya, dari versi Indonesia. Jadi kalau menurut catatan dari Kemenak bahwa orang-orang yang menikah itu melaporkan pertama karena ada perselingkuhan, pasangannya selingkuh, atau pasangannya mabuk, obat-obatan, judi, gitu. Itu terlibat seperti itu, akhirnya pasangannya menggugat cerai. KDRT, KDRT juga menjadi salah satu isu perceraian di dunia ya. Terus ada pertengkaran yang terus-menerus tidak pernah selesai dan macam-macam, masih banyak gitu penyebab pernikahan gagal. Ada juga alasannya alasan ekonomi. Nah, kalau kita udah bahas penyebab pernikahan gagal, kita juga perlu nih membahas tips melanggengkan pernikahan. Ini adalah peneliti dari John Gottman. Dia meneliti dan merangkum penelitiannya itu menjadi 7 tips untuk melanggengkan pernikahan. Biasanya orang-orang yang langgeng pernikahannya itu pertama-tama karena mereka satu, membuat peta cinta. Maksudnya peta cinta itu adalah sesama pasangan tuh saling mengetahui muanya tentang pasangannya. Jadi berbagi cerita. Aku sukanya di sini, aku suka yang nggak di sini. Itu tuh mereka saling menceritakan. Jadi seolah-olah mereka tuh punya peta. Peta bagian yang disukai, peta bagian yang tidak disukai, seperti itu. Yang kedua, memelihara kasih sayang dan kekaguman. Jadi itu dipelihara kasih sayang itu. Kasih sayang itu tidak cuman taken for granted gitu. Ada doang terus tidak disyukuri. Itu harus dipelihara. Yang ketiga, mengarahkan diri pada pasangan, bukan berpaling darinya. Jadi kalau ada apa-apa, ya kita langsung berpikirnya pasangan, mikirin kalau pasanganku gimana ya, gitu. Jadi mengarahkan, kita berusaha, misalnya kita lagi mau beli makanan, kita berpikir pasanganku sukanya apa ya. Nah, itu kita mengarahkan pada pasangan kita, berusaha. Yang keempat, membiarkan pasangan mempengaruhi Anda. Jadi kadang-kadang orang itu perlu memberikan kayak kekuasaan atau apa ya, istilahnya kalau misalnya kita perempuan nih, kita tahu laki-laki itu adalah imam di keluarga. Nah, kita memberikan
pasangan kita untuk kekuasaan untuk memimpin kita karena dia adalah imam. Nah, begitu. Jadi itu memberikan kekuasaan pada pasangan. Kita membiarkan pasangan kita mengatur kita. Itu juga ternyata merupakan tips melanggengkan pernikahan. Yang kelima adalah memecahkan konflik-konflik yang dapat dipecahkan. Jadi kalau punya konflik, selalu berusaha diselesaikan, bukan dipendam, yang akhirnya nanti jadi bom waktu. Gitu. Terus yang keenam, mengatasi jalan buntu. Jadi udah ada konflik, terus misalnya buntu, tetap harus ada usaha untuk mengatasi jalan buntu tersebut. Yang ketujuh, menciptakan kesempatan untuk berbagi rasa. Jadi perlu waktu, perlu ada momen untuk saling berbagi rasa. Begitu. Ini adalah 7 tips melanggengkan pernikahan menurut John Gottman. Kalau saya jadi ingat penelitian dosen saya dulu, namanya Bu Budi Andayani, dosen di UGM. Beliau disertasinya juga tentang pernikahan. Jadi beliau juga meneliti gitu, apa sih yang membuat pernikahan itu langgeng. Ternyata beliau ngasih tahu nih ke saya hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya adalah 1, komunikasi. Ternyata orang yang pernikahannya langgeng itu selalu memiliki komunikasi yang baik di suami istri itu. Jadi yang pertama adalah komunikasi, teman-teman, jaga komunikasi. Terus yang kedua adalah sayangi dia dengan cara yang dia inginkan. Nah, itu juga merupakan nasihat beliau waktu saya mau menikah dulu. Beliau menyarankan gitu. Astri, sayangilah pasanganmu dengan cara yang dia inginkan. Nah, kadang-kadang kita kan mikirnya, aku tuh sukanya anggur. Yaudah, aku juga mau beliin pasanganku anggur, misalnya gitu. Tapi ternyata pasangan kita itu nggak suka anggur, dia sukanya sawo. Jadi, nggak nyambung kalau kita ngasih anggur. Walaupun aku suka anggur, tapi dia sukanya sawo, aku harus ngasih dia sawo supaya dia senang. Nah, seperti itu. Itu tipsnya menurut Bu Budi Andayani. Terus berikutnya adalah menjadi orang tua di dewasa awal, tadi usia 20-40 tahun, itu adalah fase-fase menjadi orang tua. Nah, di sini ada catatan nih, menjadi orang tua itu ternyata tidak semua orang tuh mempersiapkannya. Seharusnya sih menjadi orang tua itu merupakan peristiwa yang disiapkan dan direncanakan dengan baik ya. Jadi saat kita tuh deket sama orang, abis tuh tahu akan menikah, kalau abis menikah tuh kan pasti tuh, kalau nggak KB ya pasti akan menjadi orang tua kan. Nah, itu harus dipersiapkan. Tapi sebagian orang ternyata tidak mempersiapkan itu. Jadi kesannya jadi orang tua tuh tiba-tiba, surprise, tanpa perencanaan. Dan kalau saya lihat sendiri sih teman-teman saya banyak ya yang ngalamin kayak gitu ya. Jadi mereka nikah, mikirnya nikah tuh ya cuma seneng-seneng aja. Tiba-tiba sebulan berikutnya langsung hamil. Mereka nggak nyangka gitu loh, baru nikah sebulan langsung hamil gitu. Banyak teman saya yang kayak gitu. Padahal teman-teman ya namanya juga orang udah nikah, berbuat kayak gitu-gitu ya, pasti bisa ada kemungkinan hamil kan harusnya. Nah, itu perlu dipikirkan. Besok teman-teman kalau mau jadi orang tua itu harus dipersiapkan dari sedini mungkin. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah bahas tentang gender dan perkembangan diri. Jadi kalau di dewasa awal, kita lihat pada wanita dan laki-laki itu tuh perkembangan dirinya atau minat-minat dirinya tuh berbeda. Pada wanita, hal penting yang di dewasa awal itu yang mereka miliki adalah untuk memiliki relasi dan membina hubungan dengan orang lain sebaik mungkin. Jadi fokusnya wanita itu adalah membangun relasi. Begitu, sedangkan fokusnya pria di usia dewasa awal itu adalah menjalankan perannya dengan benar. Mungkin perannya di sini adalah peran sebagai karyawan, sebagai pengusaha, sebagai kepala keluarga gitu ya. Jadi beda-beda. Intinya adalah fokus laki-laki di dewasa awal tuh selalu menjalankan perannya dengan benar. Dan laki-laki di dewasa awal tuh ternyata mengalami tekanan stres yang tinggi terkait dengan perannya. Jika mereka tidak menjalankan perannya, mereka tuh akan mengalami stres. Begitu. Dan hal tersebut, stres tersebut itu sering jadi mengurangi minat mereka untuk menjalin relasi. Begitu, teman-teman. Itu adalah perbedaan gender mempengaruhi minatnya pada usia dewasa awal. Begitu teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.